Adapun soalan daripada Tuan Puan yang pertama itu, sekiranya di sepanjang sholat ya, sepanjang sholat itu ada kalanya tidak khusyuk, adakah sholat kita sah? Ya, adakah sholat kita sah? Jadi terima kasih atas soalannya. Jadi Tuan Puan, kekhusyuan itu adalah sebagian daripada suatu kesunahan, ya, bukan suatu kewajiban. Memang sebagian ulama itu berpendapat khusyuk itu syarat sahnya sholat, sebagaimana salah satunya diambil dari dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Akan tetapi majoriti ulama, ya Tuan Puan, tak payah risau, majoriti ulama kekhusyuan itu adalah suatu kesunahan, sebagaimana ini termaktub di dalam kitab Fathul Mu'in, wa yusannu fiha khusyuk biqalbih. Jadi disunnahkan di dalam sholat itu khusyuk pada hatinya, di dalam hatinya. Jadi suatu kekhusyuan. Khusyuk itu macam mana? Bi alla yahdura fihi ghayra ma huwa fih. Jadi sekiranya tidak menghadirkan suatu hal, ya, di luar daripada sholat. Kita memikirkan masalah kita, hutang piutang kita, atau hutang, masalah, problem yang ada di kehidupan kita, kita tak masukkan di dalam sholat itulah. Tak terfikir hati kita, tak risau apa-apa, kita khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu salah satu khusyuk lah yang dikatakan oleh para ulama. Jadi kalau kita sholat ternyata tak khusyuk, merasalah tak khusyuk sampai kita salam, tetap sholat kita sah, ya, dan gugur kewajiban kita, ya, gugur kewajiban kita, dan yakin saja, kita yakin ketika lepas salam sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita husnuzon kepada Allah, apa-apa yang kita kerjakan di dalam sholat, ya, semoga Allah terima sholat kita, ya, dan sah secara fikih, ya kan, secara fikih tak payah kita ulang, seperti itu. Syukur-syukur, nah, kita dapat khusyuk karena ini kesunahan, ya. Allahu Akbar, ya, kita khusyuk di tengah-tengah rakaat kedua, kita teringat dengan masalah kita kembalikan kepada kekhusyuan kita, seperti itu. Dengan apa? Sebagaimana di podcast semalam kita sampaikan juga, ya kan, dengan kita menghadirkan hati kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita juga memahami makna-makna atau bacaan salat, gitu kan. Terus kita juga mengingat daripada banyak dosa-dosa kita, sehingga kita khusyuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Terpikir lagi dengan hal dunia, kembalikan lagi, ya, kembalikan terus ke dalam kekhusyuan, ya. Maknanya apa? Kita berusaha untuk khusyuk, ya, untuk khusyuk. Nah, kalau kita sholat berjamaah, itu kan walaupun kita tak khusyuk, ya, insya Allah kita dapat pahala 27 derajat, ya kan. Ya, karena apa? Karena kalau kita berjamaah, mungkin saja kawan kita yang sholat di tepi kita ini khusyuk, kita tak khusyuk, tapi kita dapat pahala kekhusyuan daripada orang-orang yang di persekitaran kita lah, seperti di tepi kita kanan atau kiri, karena kita berjamaah bersama-sama, pahalanya kolektif, itu ya. Ya, berbeza dengan kita sholat sendiri, ya. Kalau kita sholat sendiri, ya, wallahu alam, mungkin hanya menggugurkan kewajiban sholat saja, ya kan. Kita kan tak tahu khusyuk atau tidak. Syukur-syukur walaupun kita sholat sendiri, khusyuknya kita dapat. Macam mana dengan perempuan atau puan-puan yang sholatnya di rumah gitu. Oleh karenanya kita yakin sholat kita diterima dan berusaha untuk khusyuk, seperti itu. Ya, kalau berjamaah itu lagi senang, ya kan. Kita pahalanya kolektif bersama-sama, seperti itu. Ya kan. Kita fokusnya, kita khusyuknya hanya 20%, ya kan. Siapa tahu kawan kita yang tepi kita khusyuknya itu 80%. Kolektif semua nanti dihitung. Oleh karenanya sholat berjamaah itu 27 derajat, seperti itu pahalanya. Berbeza dengan sholat seorang dia, seperti ya. Jadi itu kesimpulannya, soalannya jawabannya untuk sholat khusyuk atau tidaknya tetap sah, ya, tetap sah. Tak payah kita ulang.